Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Gajana TV, jumpa lagi di acara Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Terima kasih juga kepada Kadeta Malang yang sudah mensupport untuk program kali ini. Dan hari ini di episode Ramadan hari ini kita sudah kedatangan Ustadz yang luar biasa, pasti narasumber yang akan sharing-sharing lagi. Kita bakal ngobrol-ngobrol seputar dunia keislaman, kemudian seputar puasa pastinya. Yaitu ada bersama saya Bapak Dr. Kuku Santoso. Assalamualaikum Bapak. Beliau ini seorang dosen, Ustadz ya, manggil Ustadz atau Pak dosen ini jadinya nih? Monggo. Pak Ustadz, ini merupakan dosen di Fakultas Agama Islam di Universitas Negeri Universitas Islam Malang. Unisma. Dan kita juga sudah berada di Masjid Unisma gitu. Betul ya. Sekali. Masya Allah, luar biasa, keren banget. Puasa Ustadz, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah hari ini Ustadz istiqomah ya. Bismillah ya. Mudah-mudahan kita lancar sampai nanti akhir di amin. Idul Fitri. Ustadz, hari ini kita mau ngebahas tentang bagaimana sih keistimewaan bulan Ramadan, terutama ibadah puasa untuk umat Islam. Gitu Ustadz. Sebenarnya kan ini adalah kan anugerah atau hadiah untuk kita umat Islam. Betul gitu sekali, ya. Mbak. Gimana Ustadz itu? Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gajana TV, sahabat Ngopi Gajana TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kami diizinkan untuk berbincang, ngobrol bareng dengan Mbak Zenita, yang hari ini kita ngobrol tentang perkara Islami. Perkara Islami yang ditanyakan hari ini terkait dengan keistimewaan bulan suci Ramadan tentunya. Nah, bulan suci Ramadan itu memiliki keistimewaan. Kenapa dikatakan istimewa? Perlu kami sampaikan bahwasanya berada di bulan yang mulia, momen yang mulia, suasana dan waktu yang mulia, itu tidak akan ada rasanya jika kemudian kita tidak melaksanakan puasa. Karena esensi di dalam bulan Ramadan adalah puasa tentunya. Betul. Kenapa demikian? Hal itu dijelaskan pada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menggambarkan begini Mbak Zenita. Allah menyapa panggilan pada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Panggilan yang mesra untuk kita semuanya, kaum muslimin muslimat, soimin soimat yang berbahagia. Panggilan yang mesra yang ditujukan pada kita semuanya. Amanu, kata Imam Syafi'i, amanu itu siapa? Tidak hanya dikatakan orang beriman. Imam Syafi'i mengatakan amanu itu adalah orang yang balighuna wal akilina. Mereka-mereka yang sudah yang berakal dan balik. Nah, berarti orang yang diperintahkan untuk melaksanakan puasa Ramadan tentunya adalah mereka-mereka yang sudah berakal dan balik. Nah, di situ kemudian ada kata kutiba. Nah, kutiba ini adalah satu perintah. Kutiba maknanya adalah menulis. Allah Subhanahu wa taala telah menulis ketetapan di lauhul mahfuz tentang perintah puasa Ramadan. Tentang perintah puasa Ramadan. Kutiba itu diambil dari fi'il madi majni majhul, yaitu kata kerja pasif, yang dimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali itu berlaku sampai pada umatnya Rasulullah SAW. Meskipun kata para mufassir, seandainya Allah tidak mewajibkan puasa Ramadan, maka manusialah yang akan mewajibkannya. Kenapa? Karena ini adalah ketetapan yang Allah tulis sebelum umat Rasulullah SAW. Sudah ada ketetapan. Berarti menunjukkan bahwa saking sakralnya perintah puasa Ramadan. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan perintah itu, maka ada istilah, Al-Quran menyampaikan ada kata alaikumusiyam. Nah, kata siam itu di dalam Al-Quran Allah menyebutnya 8 kali. Allah itu menyebut 8 kali kata siam dalam ayat-ayat yang lain. Tapi dalam satu kali Allah menyebut di dalam Al-Quran dengan kata saum. Nah, saum yang maknanya mungkin sama, sama-sama berpuasa ya Ustaz, memiliki istilah yang berbeda. Bagaimana kemudian kata saum itu dinisbatkan dari suatu kisah Maryam. Ketika Maryam diberikan takdir oleh Allah ya, tanpa suami, tiba-tiba Allah mentakdirkan Maryam mengandung. Nah, disitulah yang kemudian Maryam dihujat satu kampung, dihujat satu negara.
Karena Maryam yang dianggap wanita solehah ternyata memiliki anak tanpa suami. Nah, itulah yang kemudian Allah menurunkan ayat ini nadatul lirrahman sauman. Sesungguhnya Maryam berkata, saya bernadar berjanji pada Allah Subhanahu wa taala sauman, untuk menahan diri dari apa? Dari sesuatu yang menghujat saya, dari sesuatu yang menghibah saya, dari sesuatu yang memfitnah saya, bahkan sesuatu yang namimah kepada saya. Maka saya tahan semuanya. Ini nadatul rahman falang ukallima insya, dan saya berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Puasa Ramadan itu memiliki makna dua. Ya, siam, bagaimana kita menjaga puasa kita dari mulai terbit sang fajar sampai terbenam sang fajar, agar puasa kita tidak batal. Sedangkan saum itu bagaimana mempertahankan pahala puasa kita agar selama puasa kita tidak hilang pahalanya. Nah, itu. Sehingga ibaratnya kalau kita kerja dari pagi sampai sore, maka gaji ya tetap utuh. Betul. Tidak ada potongan gaji, tidak ada pengurangan pahala dari kita. Makanya itulah yang kemudian bagaimana kita mempertahankan puasa kita agar puasa kita tetap sempurna dan pahala kita tetap bisa membersamai kita semuanya. Masya Allah, jadi memang untuk perintah puasa itu sendiri sudah Allah perintahkan jauh-jauh dari zaman sebelum Nabi Muhammad. Ya. Betul sekali. Nah Ustadz, kan selama bulan-bulan pasti di dalam agama Islam maupun di kita sehari-hari pun juga semuanya istimewa. Tapi mengapa di bulan Ramadan ini itu untuk puasa perintahnya tersebut, Ustadz? Betul, ya sekali, Mbak Zenita. Tentunya begini, kenapa kok Ramadan memiliki tempat yang istimewa? Betul. Baik dalam bulan, baik dalam namanya, yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu begini, perintah-perintah yang lain bisa jadi, ya perintah yang bisa jadi perintah sholat agar kita menjadi orang ikhlas, perintah sedekah biar kita menjadi orang dermawan, perintah umroh dan haji agar kita menjadi mabrur. Tapi perintah puasa Ramadan la'allakum tatakun, menjadikan kita semuanya derajat insan yang bertakwa, manusia tertinggi, manusia paling tinggi kemuliaannya di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Apa itu takwa? Imsisalu amrillah fajatinabun nawahihi. Mereka yang konsisten dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka yang selalu konsisten, komitmen dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah makna takwa. Sehingga derajat tertinggi di hadapan Allah tidak lain kecuali takwa. Dan itu yang kita harapkan dalam momen bulan suci Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini gitu ya Ustaz. Ya. Betul sekali. Nah, untuk menjaga tadi Ustaz, untuk menjaga syaumnya kita agar tetap terjaga pahalanya, terus keberkahannya, itu seperti apa Ustaz? Ya. Apa yang kita jaga? Tentunya kita harus sadar bahwa makna puasa menahan diri, menahan dalam tanda kutip, menahan diri dari segala apa? Satu, perbuatan tercela, perbuatan yang sia-sia. Istilah Jawa malah menarik itu. Istilah Jawa itu ada istilah bagong, semar, petruk, gareng. Kan? Itu sebenarnya memberikan tanda kepada kita semuanya, mengingat kepada kita semuanya apa? Ya, samirna ala khairin fatruk mabago. Kerjakanlah sesuatu yang baik-baik. Kalau bahasa Al-Qur'annya fastabiqul khairat. Ya. Kemudian fatruk mabago, dan tinggalkanlah sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Makanya setiap kita lihat di dunia pewayangan masih ada istilah semar, bagong, petruk, itu pasti mengajarkan kebaikan dan mengajak agar kita keluar dari atau menjauhi dari sesuatu yang sia-sia. Nah, itu makna seperti itu kurang lebih. Jadi banyak banget untuk makna-makna yang apa ya terdapat di dalam saum dan puasa tadi ya Ustaz ya. Nanti kita bahas lagi Ustaz lebih lanjut lagi. Terutama tadi bagaimana kita menjaga agar makna keistimewaan dari puasa ini tetap kita dapatkan di selama puasa. Baik pemirsa dari Gajah TV, kembali lagi nanti bersama Ngopi tetap setelah pesan-pesan berikut ini.
Balik lagi di Ngopi, ngobrol perkara Islam bersama Karita Malang, dan masih tetap sekarang kita ngebahas bersama Ustadz Kuku nih, gimana untuk menjaga keistimewaan puasa tadi. Nah, Ustadz tadi kan menceritakan dulu nih bagaimana kita menjaganya. Kemudian bahkan ada istilah-istilah dalam bahasa Jawa. Mungkin juga orang-orang lebih mudah mengimplementasikannya gitu Ustadz ya. Mau nggak dilanjutkan Ustadz? Ya, betul sekali. Jadi makna dari puasa ini sejatinya adalah bagaimana kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Tentunya dalam berlomba-lomba kebaikan itu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mendapatkan pahala di dalam momentum bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana kemudian keistimewaan Ramadan itu segala bentuk pahala dilipat gandakan. Setiap bentuk kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Nah, bahkan kesalahan-kesalahan kita pun dalam kitab itu bisa dilipat gandakan kalau kemudian kita berbuat salah dan perbuatan yang tercela. Maka ajakan kita bagaimana untuk menggapai makna keistimewaan itu harus bagaimana kita menggapai kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan itulah yang hari ini harus kita tanamkan. Ya. In hasantum ahsanu li anfusikum. Kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan sejatinya akan kembali pada diri kita. Wa asyatum falaha, dan perbuatan tercela, perbuatan yang jelek itu sejatinya akan kembali kepada diri kita. Kalau istilah Jawa, saya kutip istilah Jawa karena itu orang Jawa, jadi harus kita selipkan Jawa. Betul. Istilah Jawa begini, Mbak Zenita. Suradira jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Setiap bentuk kebaikan-kebaikan yang terorganisir, kebaikan-kebaikan yang tertata rapi, termanajemen, maka akan mengalahkan suatu perbuatan-perbuatan tercela di mana saja, kapan saja, dimanapun saja, dengan siapa saja. Begitu. Maka kunci di dalam makna dari Ramadan ini, ayo kita kejar kebaikan itu apa saja, apapun itu, baik ibadah madhoh kita ataupun ibadah ghairul madhoh kita. Memperbanyak aktivitas-aktivitas kebaikan, karena setiap aktivitas kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah momen yang mungkin tidak akan kita terima atau tidak akan kita lalui tahun-tahun yang akan datang. Karena apa? Kita sudah tidak tahu juga umur kita apakah bisa bertahan pada tahun yang akan datang. Tapi momentum Ramadan ketika Allah memberikan kesempatan harus benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar kita menggapai derajat yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Ustadz kan tadi membahas bahwa di dalam bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan apapun kebaikan yang kita perbuat itu akan dilipat gandakan insya Allah pahalanya. Ya, insya Allah. Nah, itu mungkin Ustadz bisa diajak nih teman-teman seperti apa sih kita melaksanakan kegiatan atau selain ibadah pastinya Ustadz, mungkin ada contoh-contoh perbuatan kebaikan yang mungkin kita bisa sebarkan bersama-sama. Ya, betul sekali. Bentuk ibadah mahdoh tentunya adalah bagaimana kita menjalankan syariat kita, bagaimana kita menjalankan sholat 5 waktu kita, bagaimana kita menjalankan sunnah-sunnah kita, sholat sunnah, apa kemudian itikaf, apapun kita iqra'ul Quran, membaca Al-Quran, untuk memperbanyak Al-Quran, apapun ibadah-ibadah, baik khairu mahdoh pun atau ibadah sosial pun, itu juga bagian dari ibadah. Kita hari ini berjuang mencari rizki, mencari nafkah untuk anak istri kita. Kita berjuang untuk mencari sesuap nasi untuk anak istri kita. Itu adalah suatu ibadah. Nah, bentuk ibadah yang harus kita tanamkan adalah bagaimana kita berada dalam jalur grassroots yang sesuai dengan jalur on the track pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, jalan yang benar. Iya, ya? jalan yang benar. On the track yang selalu lurus gitu ya, Ustaz, iya. Ya. Pokoknya kita kok mau umatnya Kanjeng Nabi kok masih mencari rezeki yang halal, apapun pekerjaannya, rezekinya halal, itu adalah on the track, berada dalam jalan Shiratal Mustaqim. Maka itulah yang kemudian menggambarkan bahwasanya kebaikan apapun di luar ibadah madhoh, ibadah sosial pun itu akan bagian dari bagaimana kita mendapatkan
pahala-pahala di dalam bulan suci Ramadan. Yang berlipat tadi ya Ustadz ya. Betul sekali. Nah Ustadz, berarti kan kalau dalam hal ini, walaupun meskipun di dalam bulan Ramadan kita fokusnya adalah ibadah ya Ustadz Betul. ya, tapi bukan berarti kita melupakan ya tugas atau iya. pekerjaan kita. Betul Nah sekali. buat Ustadz mungkin ada saran-saran atau masukan bagi orang-orang yang mungkin hanya fokusnya ibadah saja, tapi melupakan yang Iya. tanggung jawabnya di dunia, atau sebaliknya gitu Ustadz. Iya, betul. Jadi ada istilah ya, an-naum shaimun ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Dalam satu sisi ada benarnya, ya. Bagaimana orang yang tidur dianggap ibadah? Akan tetapi kalau tidur aja dianggap ibadah, apalagi bekerja, apalagi mencari ilmu, apalagi mencari nafkah, ya tentunya ibadah pahalanya lebih tinggi daripada sekedar tidur. Gitu. Artinya ibadah puasa itu tidak menghalangi kita untuk tidak memiliki etos kerja, tidak memiliki semangat untuk belajar, tidak mengurangi semangat untuk kuliah misalkan, tidak mengurangi semangat untuk kuliah, sekolah, menuntut ilmu, tidak mengurangi semangat untuk mencari nafkah anak istri kita dan keluarga kita. Jadi etos kerja seharusnya harus tinggi. Wong Nabi itu perintah ketika perang Badar itu kan pada momentum bulan suci Ramadan. Itu perang Badar, perang terbesar. Dan itu bulan suci Ramadan. Bayangkan perintah perang di saat kita sedang melaksanakan berpuasa. Begitu hebatnya Nabi dan para sahabatnya tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena saking besarnya pahala di bulan suci Ramadan itu sendiri, Mbak Zenita. Wah, Masya Allah ya. Jadi banyak banget teman-teman ya, walaupun kita dalam berpuasa, ibadah tetap berjalan ya Ustadz ya. Kemudian juga kegiatan kita sehari-hari pun jangan sampai dilupakan, bahkan harus ditingkatkan gitu ya Ustadz ya. Iya, betul sekali. Nah Ustadz, untuk ibadah-ibadah lainnya, mungkin kalau ibadah wajib kayak kita berpuasa, sholat 5 waktu, kemudian untuk mungkin sholat-sholat yang sunnahnya, adakah ibadah-ibadah lain mungkin yang kalau kita laksanakan di bulan Ramadan ini akan lebih bagus gitu Ustadz? Oke, dalam konteks psikologi itu kan ada istilah bagaimana kita memperkuat dan meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Kemudian menguatkan kecerdasan emosional kita, menguatkan kecerdasan spiritual kita, dan menguatkan kecerdasan emosional kita. Artinya apa? Ramadan itu bagaimana tidak hanya kita kuat di dalam spiritual, membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, qiyamul lail, ibadah-ibadah sunnah yang lain, tapi kita juga mampu untuk bagaimana memanage sosial kita, bagaimana kita peduli dengan orang lain, bagaimana kita menyayangi orang lain, bagaimana kita memiliki teposliro dengan orang lain, memiliki suatu kepekaan terhadap orang lain, solidaritas kepada orang lain. Itu adalah makna kecerdasan sosial. Kemudian ada makna kecerdasan emosional. Loh, emosional itu kita menjaga diri kita, tidak gampang ngamuan. La tahdab, ojo ngamuan. Jangan marah, lakal jannah, surga balasannya. Jadi begitu besar bagaimana memanage emosi kita di bulan suci Ramadan. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, ketika engkau mengajak saya untuk bertengkar, mengolok-olok saya, menghujat saya, ketika engkau kemudian memarahi saya, maka katakan, ana shaimun, aku puasa. Untuk menahan tadi aku puasa, tidak akan terlibat di dalam persoalan-persoalan itu sendiri. Itu menggambarkan apa? Yang puasa itu bukan lisan kita, tapi juga hati kita juga ikut berpuasa. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa menghilangkan pahala-pahala puasa kita. Jadi puasa sebagai alarm kita gitu Ustadz ya? Betul sekali, ya. Masya Allah, jadi banyak hal yang mungkin teman-teman juga bisa laksanakan ketika berpuasa ya Ustadz ya. Betul, dan puasa ini adalah sebagai pengingat kita untuk menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan mungkin yang kurang baik gitu Ustadz ya. Betul sekali Mbak Zenita. Nah Ustadz, kok mungkin ada kisah-kisah mengenai keistimewaan puasa yang pernah terjadi mungkin Ustadz di zaman Rasul atau mungkin sahabat-sahabat Rasul? Ya. Contoh-contohnya mungkin bisa teman-teman juga bisa jadikan panutan. Tidak ada panutan terbaik. Tidak ada panutan terbaik kecuali Rasulullah. Para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, salafus soleh untuk kita jadikan ibroh tentunya. Berapa banyak kisah-kisah yang bagaimana para sahabat Nabi, salafus soleh itu ketika momentum bulan puasa ini,
Imam Syafi'i contohnya. Satu Imam Syafi'i, sahibul madzhab yang paling banyak diikuti madzhabnya di Indonesia. Beliau itu ketika dalam suasana Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran itu 60 kali. 60 kali. Saya aja sampai hari ini 2-3 juz saja masih berat sekali. Imam Syafi'i dalam 1 bulan suci Ramadan menghatamkan 60 kali. Bahkan Imam Malik itu sempat menyampaikan, saya meninggalkan majelis keilmuan demi fokus untuk membaca, menghafal, mentadaburi, menafsirkan Al-Quran. Saking mulianya bulan suci Ramadan dengan datangnya bulan suci Ramadan, dengan datangnya diturunkannya Al-Quran. Begitu. Maka itulah tradisi-tradisi para sahabat Nabi, fokus bagaimana ibadah, fokus bagaimana membaca Al-Quran sebanyak mungkin, setinggi-tinggi mungkin demi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi itu teman-teman, ayo kita berlomba-lomba nih Ustadz gitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Nanti kita bahas lagi Ustadz terkait bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Tapi balik lagi nanti setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Balik lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam bersama Karita Malang. Kita balik lagi ngobrol nih bagaimana sih keistimewaan bulan puasa Ramadan ini. Dan tadi sudah dijelaskan di awal Ustadz bahwa puasa ini adalah untuk membentuk kita, perintah dari Allah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena derajatnya yang tertinggi adalah takwa. Kenapa harus takwa Ustadz? Ya, pertanyaannya kenapa harus takwa? Betul. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takwa? Karena takwa itulah bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah takwa kepada Allah. Bayangkan kalau kita ingin menghadap Allah tidak punya bekal. Terus kira-kira kita bisa menghadap Allah tidak? Kita ketika tidak punya bekal pergi keluar kota saja kita bingung. Betul. Kita bingung setengah main bagaimana kemudian kita tidak punya perbekalan. Betul. Tetapi ketika kita punya perbekalan di mana saja kapan saja, maka setidaknya kita pede, kita yakin kalau kita akan mampu menjalaninya. Betul. Nah, apalagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka bekal terbaik adalah takwa. Karena takwa itulah yang kemudian menggapai derajat tertinggi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bentuk umat terbaik adalah ketika kita mendapatkan gelar la'alakum tatakun, yaitu gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita kalau untuk di istilah ketika zaman Nabi atau sahabat-sahabat Nabi, istilah takwa itu kan buat mereka karena memang sudah berdekat dengan Nabi, pasti kan kegiatannya yang dilaksanakan juga sudah sesuai Ustadz. Nah, bagaimana yang zaman sekarang nih Ustadz, apalagi anak-anak muda sekarang yang mungkin sudah banyak meninggalkan, menjauhi untuk perintah-perintah dari itu Allah gitu Tuhan. Bagaimana ya untuk menuju ke arah takwa tersebut? Iya, betul sekali Mbak Sinita. Tentunya kita harus sadar dan kita harus paham siapapun kita. Baik kita yang anak muda, generasi Z, Alt, generasi-generasi berikutnya, kita harus sadar kita itu sebagai orang muslim punya figur terbaik. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai bergeser figur kita.
figur kita terbaik manusia ya Rasulullah. Jadi anak-anak muda sekarang, generasi Z, generasi Alt dan sebagainya, tolong kita punya figur terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, kaulinya, perkataannya, fi'linya, perbuatannya, ketetapannya, hamiahnya, cita-citanya, bahkan sifatnya itu menggambarkan bahwa Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan. Maka patut kiranya siapapun kita, generasi hari ini harus kembali pada figur kita, yaitu figur Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika kita tetap berpegang teguh kepada figur Nabi Muhammad SAW dalam perilaku kita, perbuatan kita, dalam sifat kita, insya Allah kita selamat. Kita selamat. Kuncinya selamat adalah bagaimana kita tetap memegang teguh ajaran baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi ungkapan rasa cinta itu tidak cukup disampaikan lewat lisan, tapi juga perbuatan. Jadi istilahnya ilmu itu jangan berhenti pada satu teori, tapi ilmu harus berhenti pada tataran perilaku. Iya, begitu kira-kira Mbak Zenita. Jadi dari perilaku itu akhirnya mungkin kita sendiri bisa terbiasa gitu Ustadz. Betul, ya. Dan mungkin selama bulan Ramadan ini adalah momen kita nih, madrasahnya kita mulai lagi gitu Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau misalnya bentuk ketakwaan tadi Ustadz, adakah mungkin dari Ustadz saran-saran atau bagaimana untuk kita tahapan-tahapan atau apa kegiatan yang selama bulan Ramadan ini apa sih gitu Ustadz, biar kita bisa melakukannya setiap hari bahkan di luar bulan Ramadan? Baik, nah kerjakanlah sesuatu yang baik, sekecil apapun, itu paling ringan. Istiqomah setiap pekerjaan kita. Jadi lakukanlah, istiqomahkanlah satu pekerjaan, perbuatan yang baik walaupun itu kecil. Walaupun kecil. Artinya ketika suatu kebiasaan yang baik kita tradisikan, kita biasakan, maka itu akan menjadi suatu keistiqomahan. Nah, baik yang kita katakan ibadah mahdoh kita ataupun ibadah ghairul mahdoh kita kalau sudah terbiasa sholat sunnah, maka kebiasaan-kebiasaan kecil ini bisa jadi akan menjadi pahala besar bagi kita semuanya. Kita ketika kemudian dalam berinteraksi sosial kita terbiasa menyapa orang yang lebih tua, kita sering menebar senyum kepada siapa saja, tabasmuka waji alaka sodakotun, maka itu dianggap sodakoh bagi kita semuanya. Jadi sekecil apapun perbuatan yang baik, ayo kita lanjutkan, kita tradisikan, itu saja sebenarnya. Tapi kalau kita langsung, harus begini, kamu harus hafal Al-Quran sekian, kamu harus sholat 5 waktu. Bagi yang sudah sempurna keimanan, ketakwaannya mungkin mudah, itu biasa, mudah. Bagi kita yang mungkin awam, masih kemudian kita masih taraf untuk belajar, ya ayo kita lakukan semampu kita. Kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan, ayo kita tradisikan. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan merasa kebaikan, ini kebaikan kecil saja kok. Saya kira ini tidak ada nilai di hadapan Allah. Jangan. Kamu harus tahu, kita harus tahu, Mbak Zenita. Diriwayatkan Imam Ghazali itu ketika dimimpikan oleh muridnya, yaitu suatu ketika muridnya itu bermimpi bertemu Imam Ghazali selaku gurunya. Terus kemudian muridnya bertanya kepada Imam Ghazali, "Ya Syekh, engkau adalah hujatul Islam. Engkau itu adalah orang yang pelindung dalam agama ini, melindungi agama ini. Tentunya engkau sekarang sudah bersama Allah di surga. Tentunya engkau sekarang sudah bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala." Tapi apa jawaban Imam Ghazali? "Wahai muridku, kamu ingat, saya ketika bersama engkau dulu, saya ingin menggambarkan pada kamu semuanya bahwa di antara nikmat-nikmat yang saya peroleh di akhirat, di surga dan sebagainya ini, ketika saya kata Imam Ghazali, ketika saya menulis kitab, disitulah ada lalat yang menghinggap di tinta saya. Nah, disitulah ketika saya mau menulis, saya membiarkan lalat itu yang hinggap untuk menunggu dia meminum tinta itu, sampai kemudian lalat terbang pergi setelah minum dari tinta saya. Saya memberikan kesempatan lalat minum, itulah yang kemudian kata Imam Ghazali dalam mimpinya membuat kafarat, membuat suatu pembebasan dari suatu dosa-dosa saya. Dari semua dosa-dosa saya ternyata hal kecil pun, sekecil apapun. Makanya jangan remehkan perbuatan
kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi itu menjadi manifestasi kedekatan kita, manifestasi kafaratul kita dari pembebasan api neraka. Nggih. Baik Ustadz, nah untuk melakukan hal kebaikan dari kecil apapun itu Ustadz, nah ini tahapannya kalau bagaimana kita biar tahu atau mungkin untuk patokan kita sendiri ya Ustadz bahwa kita tuh sudah melakukan dengan ikhlas, karena kan ada kadang banyak yang melakukan kegiatan yang kebaikan tapi dipamerkan gitu Ustadz, disebarluaskan ya, itu seperti apa Ustadz hukumnya? Baik, terima kasih Mbak Zenita. Tentunya kita kebaikan apapun harus kita publikasikan memang. Selama kita masih kuat untuk menahan diri dari sikap riya. Jadi kebaikan apapun kalau bisa tetap kita publikasikan. Selama kita mampu menjaga riya kita. Nah itu menjaga agar tidak riya itu Ustadz. Nah iya, wong mosok sekarang itu kan berapa banyak orang yang melakukan aktivitas, mohon maaf, kurang baik, itu aja dipamerkan. Ada aktivitas, mohon maaf, di diskotik misalkan, ada aktivitas, mohon maaf, yang di luar kebiasaan-kebiasaan orang Islam misalkan, itu aja dipamerkan. Masa kita yang memiliki kesibukan, memiliki kebiasaan yang baik, yang itu bagian dari menghidupkan sunnah Rasulullah, masa tidak kita publikasikan kan itu? Jadi selama kita masih bisa menjaga riya, ujub kita, saya kira no problem. Dan itu yang sering dikatakan Gus Bah di dalam makolahnya, di dalam pengajiannya, ayo kita publikasikan. Selama kita masih bisa menjaga riya dan ujub, wong barang maksiat aja dipamerkan, masa barang yang baik aja tidak, kan itu. Niatnya adalah untuk mengajak agar berbuat kebaikan juga ya Ustadz ya, bukan untuk memamerkan dalam artian kita mengharapkan sesuatu gitu Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau misalnya kita nih Ustadz selama sehari-hari Ustadz ada hal yang di lingkungan kita nih Ustadz. Nah tadi kan Ustadz juga bilang mungkin ada yang sering ke tempat-tempat yang tidak baik atau mungkin kegiatan yang dilakukan kurang baik. Untuk menghindari hal tersebut nih Ustadz, untuk menjaga kita, seperti apa Ustadz? Ya, sebelumnya kita hanya bisa mendoakan. Siapapun kita, siapapun itu orangnya, yang hari ini mungkin masih belum dapat hidayah pada Allah, kita doakan saja. Kita hari ini tidak sebagai wasit, tidak sebagai hakim yang membaca otoritas Tuhan. Kita tidak membaca otoritas Tuhan, oh kamu itu berbuat ini, kamu haram, kamu itu neraka dan sebagainya. Hari ini kita tidak bertugas sebagai wasit, tidak bertugas sebagai hakim. Tapi kita bertugas sebagai abdun, hamba Allah, yang hari ini derajatnya sama pada orang-orang di lingkungan kita. Bisa jadi mereka yang hari ini berbuat maksiat, mereka hari ini berbuat dosa, bisa jadi nanti dia dapat petunjuk, dapat hidayah, dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia menjadi husnul khotimah. Boleh tentu kita yang hari ini berbuat baik, berbuat ibadah semaksimal mungkin, ternyata kita belum tentu ada jaminan ketika kita melakukan salah sesuatu husnul itu khotimah, bisa jadi begitu. Nah itulah contohnya, makanya husnudzon saja kita. Benar, Masya Allah. Jadi memang apapun yang kita lakukan, niatkan dengan baik ya Ustadz ya, jangan pernah mengharapkan sesuatu benar-benar lillahi ta'ala, dan mudah-mudahan itu untuk diri, kembali lagi untuk diri sendiri ya Ustadz. Siap. Masya Allah, nanti kita balik lagi di segmen terakhir nih Ustadz, di mana kita mungkin lebih seru lagi ngebahas bagaimana keistimewaan puasa itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Balik lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Nah Ustadz nih, di segmen terakhir ini saya ingin tahu banget Ustadz, bagaimana balik lagi kita menjaga keistimewaan puasa ini, kemudian apa yang harus kita perbuat Ustadz? Baik, tentunya Mbak Zenita, keistiqomahan itu penting. Karena di dalam kitab dijelaskan, la tatamanna
hayatan thayyibah. Ya. Istiqomahlah, sing ajeg lah. Kalau kita ingin hayatan thayyibah, kebahagiaan dunia. Jadi kalau ingin kita tetap mendapatkan suatu kebahagiaan dunia, la tatamanna, istiqomah. Sulukun mustaqimun. Tetap menjaga keistiqomahan kita di mana saja dan kapan saja. Itu garansi untuk kita hayatan thayyibah. Para ulama mengatakan begitu. Artinya apa? Ramadan ini kita jadikan media kita untuk fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan apapun, sekecil apapun, maka ketika itu dilaksanakan dengan istiqomah, maka itu akan menjadi hayatan thayyibah, akan mendapatkan kebahagiaan kita. Bisa jadi barokah keluarga kita, bisa jadi menjadikan keberkahan dalam rumah tangga kita, bisa jadi keberkahan untuk anak-anak kita soleh-soleh, dan bisa jadi keberkahan untuk sakinah mawaddah keluarga kita, dan bahkan keberkahan untuk masyarakat kita yang lebih luas lagi ya. Betul sekali. Ketika kita mau untuk melaksanakan suatu aktivitas kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu semua terhitung loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebiji zarrah, kebaikan sekecil apapun tetap ada hitungannya. Uang niat saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Niat saja. Betul. Masya Allah. Niat saja bisa dihitung pahala. Apalagi sampai melakukan itu. Nah, itulah gambaran bagaimana menjaga kebaikan kita dari awal sekecil apapun sampai kemudian bisa menjadi besar. Itu kan sebenarnya aktivitas yang sudah diistiqomahkan. Maka bagi kita momentum Ramadan ini adalah momentum kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan sekecil apapun, syukur-syukur sebesar apapun. Betul. Karena kebaikan itu semuanya ada hitungannya, ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu garansi hayatan thayyibah kata para ulama, kebahagiaan di dunia kita. Masya Allah Ustadz, mungkin Ustadz nih untuk teman-teman pemirsa Gajena TV ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Ustadz? Ya. Monggo silakan. Kami Al-Fakir Kuko Santoso, tentunya kami hanya bisa menasihati khususnya diri saya sendiri dan menyampaikan kebaikan untuk masyarakat, pemirsa Batu TV, Soimin Soimat, sahabat ngopi Gajahnyana TV, bahwa kita hari ini derajat kita sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama abdun hamba Allah. Maka aktivitas kita, kegiatan kita, ibadah kita dan amaliyah kita hari ini akan dapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kita mumpung kita berada dalam suasana Ramadan ini, kita jadikan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Qaribu minallah, qaribu minal jannah, dan qaribu minan nas, dekat dengan Allah, dekat dengan surga dan dekat dengan manusia. Karena kita hidup tidak hanya berdiri sendiri, tapi kita hidup juga harus berbaur, bersosialisasi. Dan itulah gambaran bagaimana menjaga hablum minallah dan menjaga hablum minan nas. Makanya para sahabat ngopi, ayo sekecil apapun perbuatan kita, kebaikan kita, ayo tetap kita istiqomahkan. Tidak perlu memandang latar belakang kita. Tidak memandang aktivitas pekerjaan kita. Selama kita bekerja yang halal, kita harus pede. Kita harus pede di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita berjuang untuk rezeki yang halal, dan itulah perintah Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berjuang untuk sesuatu yang halal, maka tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Jadi masa depan kita itu sebenarnya bukan tergantung apa yang kita lakukan nanti. Tapi masa depan kita itu sebenarnya tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Dari sekarang. Jangan berpikir nanti saja saya berbuat baik. Nanti saja kalau saya sudah usia 20 tahun. Nanti saja kalau saya sudah 30 dan 40 tahun saya akan berbuat baik. Jangan. Masa depan kita itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Dan itu kata-kata yang selalu saya ingat ketika saya lihat bioskop dulu. Di film Cinta Sejati itu kan. Itu artinya apa? Di mana saja, kapan saja,
itu semua bisa jadi ilmu kan itu. Betul. Maka dari itu ayo kita tidak berhenti dalam tataran ini, kita masih panjang perjalanan kita untuk kemudian kita bisa mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan hal-hal yang baik menuju qaribu minallah. Maka dari itu ayo semangat, ayo tetap istiqomah, karena itu garansi bagi kita semuanya untuk kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Ustadz, luar biasa sekali. Kita baru diingatkan ya teman-teman di Ramadan kali ini biar kita sama-sama mulai kebaikan meskipun dari hal-hal yang kecil gitu Ustadz ya. Tetap istiqomah teman-teman. Nah Ustadz, terakhir sebelum kita menutup sambil nanti teman-teman juga menunggu buka puasa gitu Ustadz ya. Mungkin Ustadz bisa membantu memimpin doa biar kita sama-sama mendapatkan keberkahan, keistimewaan di bulan Ramadan ini Ustadz. Terima kasih Mbak Jenita. Mari sahabat ngopi, pemirsa Gajah TV, soimin soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Berdoa dengan harapan Allah selalu menjaga kita semuanya. Allah selalu memberikan pertolongan pada kita semuanya dan Allah membukakan pintu-pintu rezeki pada kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ta'ana mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah wa abwabal rizki wa abwabal ilmi wa abwabal salamah wa abwabal bil husnil khatimah. Allahumma barik lana fi umrina wa fi hayatina. Allahumma barik lana fi rizkina halan thayyiba wasi'ah. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi a'malina wa ahlina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz, luar biasa banget hari ini kita pembahasannya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang juga menyaksikan ngopi pada hari ini mendapatkan banyak sekali pelajaran ilmu dan mudah-mudahan bisa diterapkan itu Ustadz ya. Amin amin ya. Kita ketemu lagi nanti Ustadz di ngopi berikutnya Ustadz. Terima kasih teman-teman dari Gajah TV dan juga sahabat ngopi semuanya. Terima kasih juga Karita Malang yang sudah mensupport untuk Quadrop hari ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjelang buka puasa. Kita jumpa lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.